orang itu akan merasakan manisnya ini Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Islam ini, agama Islam ini, Allahu Akbar, ini adalah kebutuhan kita. Ini adalah jalan pintas sebenarnya untuk menggapai kebahagiaan ini. Karena kita ini makhluk, selalu kita katakan kita ini adalah makhluk dunia dan makhluk akhirat maksud saya. Kita hanya mampir di dunia ini ya sekitar 2 jam atau 1 jam setengah sampai 2 jam. Tidak terlalu lama kita hidup di dunia ini. Dan semua kita akan berakhir dengan kematian. Maka oleh karena itu Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ada satu ayat dan sering ini perlu kita sampaikan supaya orang bisa merenungi itu. Bahwa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan begini. Seandainya Al-Quran tidak diturunkan 30 juz, maka cukup surah Al-Asri ini merupakan pedoman bagi kita. Padahal surah Al-Asri ini adalah salah satu di antara 3 surah yang terpendek dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu ada 3 surah yang terpendek, ayatnya cuma 3. Nggak ada surah dalam Al-Quran ayatnya 2. Yang paling pendek itu adalah 3. Salah satu di antaranya adalah surah Al-Asri. Di mana Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Bayangkan Pak, waktu ini. Ini waktu kan semenjak Allah menciptakan dunia, waktu ini berjalan, jalan terus sampai nanti Allah hancurkan ini dunia, waktu tetap berjalan dan tidak pernah waktu kembali. Dan orang yang terlibat dalam waktu ini akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa waktu itu kau pakai? Makanya dalam hadis Nabi katakan, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa sa'ah marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada waktu yang paling disesali orang yang sudah masuk surga. Bayangkan Pak, sudah masuk surga masih menyesal. Apa yang disesali? Waktu hidup di dunia, ada waktunya 1 detik berlalu dia tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran diingatkan kepada kita. Sebenarnya indah sekali itu bahasanya Al-Quran. Allah hanya mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang senantiasa mengingat kepada aku, kata Allah, baik keadaan berdiri, duduk, berbaring. Allah hanya menyebut 3, tapi inilah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karena manusia Pak, kalau tidak duduk pasti berbaring. Tidak berbaring pasti berdiri. Tidak berdiri duduk. Tidak duduk berbaring. Nggak ada itu mirip-mirip. Mungkin bila mirip-mirip sedikit, tapi tidak lama itu Pak. Yang lama itu berdiri bisa lama, duduk bisa lama, berbaring bisa lama. Kalau mirip-mirip itu tidak akan lama itu Pak. Jadi hadirin yang mulia, Allah sebut 3. Tapi itu mencakup kehidupan. Makanya Nabi dalam menjelaskan ini ayat, Nabi mengajarkan kita banyak doa. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Masuk kamar kecil, doa. Keluar dari kamar kecil, doa. Mau pakai baju, doa. Buka baju, doa. Tinggalkan rumah, doa. Masuk rumah, doa. Naik kendaraan, doa. Jalanan rata, doa. Mendaki, doa. Menurun, doa. Jalanan rusak, doa. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan tidak ada waktu dalam hidup ini kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Dalam setiap saat ada doanya, agar manusia ini jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah indahnya hidup ini seandainya kita senantiasa mengingat kepada Allah. Dan bahkan hadirin yang mulia, salah satu orang yang tidak dihisab di akhirat, begitu dunia ini kiamat, dunia ini Allah kiamatkan, maka Allah bangkitkan semua manusia. Maka pengumuman pertama yang didengar oleh Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua pengumuman ini didengar oleh manusia. Apa bunyi pengumuman? Sederhana. Wahai orang-orang yang di waktu susah dan di waktu lapang selalu mengingat Allah, sekarang pintu surga terbuka untuk kamu. Masuklah ke dalam surga dengan tersenyum-senyum. Maka bangkitlah orang yang waktu susah,
waktu senang selalu zikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring selalu diisi dengan zikir, masuk surga dengan tersenyum-senyum. Ini yang pertama. Hadirin yang mulia, kemudian setelah itu datang lagi pengumuman selanjutnya yang mengatakan siapa orang yang di malam hari dia tinggalkan tempatnya yang yang empuk, istri yang cantik bagi yang mereka punya istri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini yang penting perlu saya tekankan. Kalau kita berdoa, Pak, supaya doa itu mudah dikabulkan oleh Allah, ada dua syaratnya itu. Yang pertama itu adalah khauf dan tama'. Dan ini memang perlu diusahakan. Kalau dalam satu doa, kedua unsur ini ada, yaitu khauf dan tama', maka bisa dipastikan doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan khauf? Yaitu suatu perasaan dalam diri kita. Ada ketakutan, jangan-jangan doa ini tidak diterima oleh Allah. Maka kita akan berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak diterima. Itu kan, maka kita perbaiki ke doa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada tama'. Tama' itu artinya mengharap sekali. Jadi kalau kita berdoa itu harus ada perasaan mengharap sekali agar doa ini diterima. Dan kalau kita mengharap sekali bahwa doa ini diterima, pasti kita akan sempurna dalam berdoa itu. Jadi dua perasaan ini, takut jangan sampai doa ini tidak diterima, dan ada perasaan mudah-mudahan doa ini diterima. Kalau itu perasaan menyatu, Pak, enak sekali kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, di tengah-tengah malam itu habis salat duha, dan bahkan untuk penyelesaian masalah anak yang tidak bisa diurus, masalah istri yang tidak bisa diatur,